Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu iwaja la ya'til batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan Dia Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kitab itu tidak didatangi kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu diturunkan dari Rabb, dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha penggerak, maha suci Engkau Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sahabat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberi keberlimpahan kehidupan yang berupa kenikmatan, keimanan, keislaman, keselamatan, kedamaian, keselarasan, ketentraman. Semua itu karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Mari kita tilawah lagi dengan ayat-ayat Allah, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu itu bisa meluaskan wawasan dan mampu melapangkan dada kita sehingga kita ini tidak picik, tidak sempit, dan kita berwawasan universal kosmopolitan. Dan ilmu itu harus bisa menyingkap ketertutupan pandangan kolbu kita. Sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surah Fussilat ayat 53 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu alla kulli syai'in syahid. Kami telah bentangkan, kami telah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah ufuk-ufuk, di segala wilayah cakrawala-cakrawala. Karena setiap planet itu ada ufuk, ada cakrawala. Dan planet bagian dari tata surya bagian dari galaksi. Galaksi masuk semesta atau makrokosmos. Juga ayat itu, tanda itu fi anfusihim, pada diri atau jiwa mereka sendiri. Alam kecil, tempat tubuh dan sang jiwa ini dikaryakan. Ini anfusihim, diri kita ini. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak, adalah benar, adalah logis. Tiadakah cukup bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita memahami ayat, sebetulnya ayat ini menggambarkan kalau semua cakrawala, semua ufuk, dan termasuk diri kita, termasuk benda-benda itu sebetulnya kan pengulangan, mengorbit. Ya, besok ada pagi, karena hari ini juga ada pagi, dan seterusnya. Dan itu sebetulnya menggambarkan jalan pulang, ya, menggambarkan jalan pulang kepada kita semua. Dan Allah juga memberikan keterangan juga kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 269, ya. Ini yang tempo hari sudah saya sampaikan, yang kita pas mengkaji surah Al-Baqarah, namun saya kutip lagi sekali lagi, yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira
Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat, kecuali ulul albab. Sahabat, Bapak Ibu semua, memaknai yang kita bahas, ya, ini kita bisa semakin selalu bersyukur, ya. Kalau kita review global dulu, ya, pengulangan itu akan mendapatkan spektrum yang mendalam. Walaupun sudah kita baca, kita pelajari dalam kajian surah Al-Baqarah, namun di sini kita juga tema yang lain kita bisa tampilkan lagi, ya. Oleh karena itu kita ini berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Circle of life, ya. Jadi kita menyadari bahwa kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kita ingat cerita, ya, waktu kita sekolah, sahabat dan Bapak Ibu semua, ya, apalagi waktu SD misalnya, itu kan ada bel pulang, ya, bel pulang waktu sekolah itu. Dulu kita waktu sekolah itu yang dinanti-nanti, ya, ini bel pulang ini. Kalau mau pulang itu happy banget kita ini. Karena apa? Habis bel pelajarannya selesai. Nah, bel pulang dalam kehidupan ini namanya kematian. Jadi kalau sekarang kita tidak bahagia, belum damai, belum tentram, belum nyaman menghadapi bel pulang dalam kehidupan ini, artinya ada sesuatu yang belum kita resapi dalam pelajaran di kelas kehidupan ini. Maka sering saya sampaikan, ya, kalau kita belajar di akademik itu paling tinggi kan S3. S3, ya, dari sarjana, kemudian magister, kemudian doktor. Tapi dalam ilmu kehidupan, belajar di universitas kehidupan ini adalah S4. S4 itu ya sedih senyum, suka senyum. Itu S4. Kalau orang sudah demikian berarti dia tidak ada kemelekatan tentang dunia. Nah, dan kita punya masing-masing kurikulum. Kita punya masing-masing keunikan dalam universitas kehidupan ini. Kita punya masing-masing jalan. Karena kita kan dilahirkan ada yang di kota, ada yang di desa, ada yang orang tuanya cukup, ada yang orang tuanya kurang, ya. Ada yang orang tuanya sudah karismatik, ada yang orang tuanya bukan, ya. Maka di mana semua jalannya hanya menuju kepada finish yang sama sebetulnya itu. Nah, di dalam surah 57 ayat 3 kan huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir. Semua yang awal itu Allah, semua yang akhir Allah, alias Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, kita di sini di planet bumi ini, ya, planet ketiga dari tata surya ini, kan tata surya kita ini dari matahari, kemudian ada Merkurius, Venus, bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, dan itulah kita planet yang ketiga. Dan di sini, maaf, di planet bumi ini kita ini cuma tamu. Tamu itu nggak pernah punya hak milik, ya. Kita hanya dipinjami fasilitas untuk belajar supaya dapat kesadaran. Kesadaran itulah yang akan membawa pulang. Jadi perlu digarisbawahi dengan tanda seru, ya. Rezeki, ya, rezeki paling utama adalah rezeki paling besar dalam kehidupan itu adalah bukan uang, bukan rumah mewah, bukan mobil yang mahal, bukan perhiasan yang gemerlapan, bukan apapun, tetapi adalah kesadaran. Kenapa? Punya uang banyak, nggak punya kesadaran bisa stres. Ya, jabatan tinggi, nggak punya kesadaran juga stres juga. Karena seperti ayat yang saya sampaikan tadi, surat Al-Baqarah ayat 269 itu. Kalau Allah
ya memberikan hikmah. Termasuk hikmah itu ya termasuk kesadaran. Kalau Allah itu sudah memberikan kesadaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena orangnya berkehendak menjadi sadar, kan begitu. Kalau Allah memberikan petunjuk pada yang Dia kehendaki, itu ya orang yang berkehendak mendapatkan petunjuk. Nah, siapa yang diberi hikmah, siapa yang diberi kesadaran, itu yang mendapatkan kesadaran karena dia ingin sadar, dia akan mendapatkan dan telah diberi kebaikan yang banyak. Istilahnya bahasa Al-Quran itu adalah hikmah dan diberikan khairon kasiro, kebaikan. Khair itu kan dari kata-kata pilihan ya. Kalau ada istilah muhtarul hadis itu pilihan-pilihan hadis. Jadi khair itu pilihan, diberikan pilihan yang utama, kan begitu maksudnya. Jadi jalan pulang kita itu tergantung kesadaran yang kita dapat di hari ini, saat ini, sekarang ini, dan di sini. Jadi bukan teka-teki mendapatkan syafaat kelak. Kalau teka-teki mendapatkan syafaat kelak, itu namanya judi maisir, karena belum ada kepastian. Maka harus kita mulai di sini, sekarang ini, saat ini, di planet bumi yang kita tinggali. Dan kita sedang mengalami repetisi kehidupan di circle of life. Berasal dari Dia, kembali kepada Dia. Kita harus masuk, meniti ke dalam diri. Maka semakin kita masuk ke dalam, kita sebetulnya sudah sampai. Kalau kita sudah mulai sadar, kenapa? Ya karena kita mau menuju kepada Allah. Karena Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita. Surat Qaf ayat 16 itu. Aqrabu min hablil warid, kan begitu. Jadi nyari Allah itu tidak jauh-jauh sebenarnya. Cuman yang membuat jauh itu adalah dinding yang menutupinya. Menutupi apa? Ya kolbu-kolbu yang masih tertutup. Maka semoga dengan kehadiran kita, tirainya terbuka, semakin hari semakin tersingkap, sehingga kita akan benar-benar sadar. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar misalnya, itu bukan berhenti di lisan tanpa ada vibrasi, tanpa ada energi, tetapi harus merasuk ke dalam, mengalami getaran-getaran tersebut. Karena orang yang sering mengucapkan Allahu Akbar belum tentu kenal sama Tuhan, belum tentu kenal sama Allah. Kenapa? Ya karena baru mengucapkan. Ucapan itu belum masuk ke sadaran, ke dalam dirinya, belum masuk ke sanubarinya, belum masuk ke dalam rasa. Maka nanti vibrasinya dari cahaya Allah, nurullah itu bukan pada ucapannya, bukan mengucapkannya, karena ucapan itu belum masuk ke dalam rasa. Tetapi kualitas yang masuk ke dalam rasa itulah vibrasi nurullah, cahaya Allah itu yang akan kita dapatkan di dalam kalbu kita. Nah, sahabat dan bapak ibu semua, kita adalah tamu, visitor kita ini. Maka kita harus menjadi tamu yang baik. Dan semua yang hadir pada diri kita, kita jadikan sebagai pembelajaran untuk membuat kita semakin sadar. Dan output dari pembelajarannya itu, yaitu selalu kita dapatkan setiap saat, kapan saja, di mana saja. Karena kurikulum kita itu masing-masing berbeda-beda. Nah, impactnya itu berkuasa di bumi kecil kita ini, mengenal diri, bisa meniti ke dalam diri sebagai orang yang sudah sadar. Istilahnya bahasa yang lain dalam Al-Quran itu juga sudah menjadi khalifah, penguasa. Penguasa di mana? Penguasa di dalam dirinya sendiri. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak menyadari diciptakan Allah, didesain menjadi khalifah atau berkuasa pada diri sendiri. Nah, sadar kalau hakikat kita nggak punya apa-apa, tapi selama ini kita sering merasa kehilangan kalau kita kehilangan. Padahal
semua itu adalah milik Allah. Apa sih yang kita punya? Kan semua ini titipan. Ya. Saat ini banyak orang yang selalu ingin kenal pada orang lain tetapi tidak kenal pada diri sejatinya sendiri. Sehingga dia itu menilai terus, komentar terus. Ya. Kan dalam pandemi ini sebenarnya ada pelajaran dari sudut pandang spiritual. Oleh karena itu, ya, casing kita ini hanya kendaraan atau bungkus. Yang saya sampaikan, ya, kendaraan yang ada pada diri kita ini harus bisa mengantarkan jiwa kita, ya, kembali kepada semula, di mana roh yang ditiupkan Allah, kemudian jiwa kita itu diberi casing atau diberi kendaraan yang berupa raga ini. Maka raga ini harus bisa mengantarkan. Kalau saya analogikan, kalau ada mobil yang mahal banget, yang keren banget ya, itu yang penting bukan mobilnya, tapi siapa yang mendrivernya, siapa sopirnya. Tapi yang jauh lebih penting adalah mobil itu menghantarkan kita ke tujuan apa enggak. Jangan-jangan mobil atau kendaraan ini, ya, termasuk saya analogikan jasmani kita ini, itu mobilnya sudah Pajero, ya, tujuannya dari Solo ke Bandung, tapi muter-muter di tol karena nggak tahu pintu keluar tol. Akhirnya apa? Bensin habis, ban kempes, waktunya habis, ya. Kemudian drivernya juga capek, lapar. Nah, ini kan nggak sampai. Nah, kalau ini kan demikian kan bahaya. Maka jangan terlalu terikat pada sesuatu yang terlihat oleh kedua mata fisik kita ini. Kadang kita ini harus memecahkan mata yang dua untuk menghidupkan yang satu. Maka kalau kita ibadah ritual, ya, sholat 5 waktu, ketika takbir pertama itu kan ibaratnya kuping ditutup, mata ditutup, hati kolbu dibuka. Karena apa? Supaya kita terdiskoneksi dari dunia luar. Kenapa sih? Karena segala sesuatu tidak pernah ada di luar diri kita. Kita hanya selalu bermasalah dengan ego kita sendiri. Oleh karena itu, kalau ada masalah, enggak usah kita ini cari jalan keluar di sana-sana, mencari keluar di tempat yang jauh, tetapi cari jalan ke dalam. Tutup pendengaran kita, tutup penglihatan kita, buka nurani kita. Maka disinilah, ya, kita ini bukan berarti tidak peduli, tetapi kita belajar untuk mendengarkan suara yang ada di dalam. Ini poin pentingnya sebetulnya. Nah, kita secara fisik ini makhluk yang terbatas, tapi secara metafisik, ya, kita karena dari roh Allah, ya, diciptakan Allah, ditiupkan roh Allah, berarti kita ini sebenarnya makhluk yang tidak terbatas dalam jiwa kita ini, bisa, maksud saya, melebihi daripada keterbatasan jasmani kita. Imagine yang berbahagia. Oleh karena itu, ya, maka kita kalau sudah demikian, ya, karena Allah itu sudah mendapatkan, sudah memberikan kepada kita ini petunjuk-petunjuk yang sangat luar biasa. Kembali kepada tema yang saya sampaikan tentang bel pulang. Kalau anak sekolah mendengarkan bel pulang dengan gembiranya seperti itu, nah, dalam universitas kehidupan ini, bel pulang adalah kematian. Apakah kita sudah senang, sudah damai, sudah nyaman, sudah happy seperti kita waktu sekolah itu mendengar bel pulang? Kalau itu belum, berarti kita ini masih ada kemelekatan yang perlu kita benahi dengan kesadaran, dengan ilmu Allah, dengan petunjuk Allah, bahwa hidup ini adalah ujian identik dengan soal harus dikerjakan. Untuk mengerjakan harus tahu materinya, materi Allah sudah open book, sudah ada dalam Al-Quran. Semua itu harus kita pelajari dan kita praktekkan, karena agama ini praktikum, bukan hanya teori. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, izin sahabat dan bapak semua, semoga kita semua ini dibimbing oleh Allah Ta'ala. Yahdillahu linurihi may yasha'u. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta ruhani pada siapa yang dikehendaki. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan
melindungi kita semua dari kegelapan jiwa. Dan semoga kita selalu mendapatkan cahaya darinya. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Demikian, nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.